Lengkap siapa jenengan Mbah? Sulastri. Mbah Sulastri gitu ya. Saya panggilnya Mbah Lastri ya. Rumahnya dekat dari makam ini katanya. Tinggal seorang wanita Parubaya. Beliau siang malam menghuni sebuah cungkup. Nah, gitu ya. Iya. Panjenengan sudah lama tinggal di area sini, Mbak? Ya kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun ya. Tidur di sampah itu ular besar di samping saya. Ular asli. Iya. Oh, di sampah. Iya. Separuh wajahnya gini kelihatan. Pakainya bajunya rontang-ranteng. Di sini kan ada orang Joban. Terus ada pusaka kalau hari Jumat Legi. Nah, pusaka itu lek Jumat Legi, malam Jumat Legi. Meluncurnya dari sana loh. Rumahnya Genderuwo, Mbak? Iya. Rumahnya Genderuwo. Genderuwo namanya Wage Kliwon Legi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Saat ini kami berada di Dusun Patok Palung ya, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, saya hari ini ingin mencari seorang wanita yang katanya tinggal di kuburan sudah puluhan tahun. Jadi seorang wanita tua ya. Beliau itu katanya siang malam menghuni sebuah gubuk kecil atau cungkup. Nah, mudah-mudahan beliaunya ada, kayaknya ada itu di sana itu. Nah, ini adalah makam umum yang dimana wanita tersebut katanya juga ikut merawat, membersihkan makam ini. Nah, tuh mbahnya sudah santai ini, lagi santai kayaknya ini. Assalamualaikum Mbah. Rahayu Mbah. Istirahat Mbah. Lagi istirahat, habis bersih-bersih ya. Nah, kita rezeki dan berjodoh bisa bertemu mbahnya. Lucu Mbak. Ya, kita minta waktu jenengan untuk ngobrol sebentar. Nggih, nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa nggih? Oke. Ngapunten Mbah. Paring asma sinten, Mbak? Nama lengkap siapa jenengan, Mbah? Sulastri. Mbah Sulastri gitu ya. Saya panggilnya Mbah Lastri nggih. Jadi kita mendapat informasi dari teman yang kebetulan rumahnya dekat dari makam ini, katanya di makam ini pernah tinggal ya. Tinggal seorang wanita Parubaya. Beliau siang malam menghuni sebuah cungkup, gitu ya. Iya. Dan agak punya kelebihan atau orang spiritual atau orang laku. Makanya kita penasaran dan alhamdulillah hari ini kita bisa sowan bertemu panjenengan. Iya. Panjenengan sudah lama tinggal di area sini, Mbak? Ya kurang lebih 7 tahunan. 7 tahun ya. Tapi di waktu ikut suami apa di mana? Enggak pakai. Nggak apa-apa? Kalau saya ikut suami 90 bulan 1 tanggal 10. Ikut suami? Ya ikut suami, memang orang sini. Oh, orang sini. Bapak Mitir, Mae dari Minak Jinggo. Dan jenengan pendatang ya Mbak ya di sini ya? Pendatang. Dan saya juga mendengar jenengan itu memang suka laku ritual pindah ke satu tempat dan ke tempat lainnya. Bahkan itu pun jenengan jalani sejak muda. Di usia berapa jenengan mulai menjalani laku ritual ini? 20 tahun. Umur 20 tahun? Iya. Itu kemana saja Mbak jenengan, Mbak? Ya sudah seluruh, dari Sabrang sampai Merauke, sampai dari Turki, Rusia, luar negeri. Pernah ke Turki juga? Insya Allah gitu. Laku ritual sampai sana? Iya. Terus saya kerjanya di TKW, meramuti orang yang sakit jumbo-jumbo. Oh, di Pantai Jumbo? Bukan di pantai, ya di keluarga. Cuma TKW aku nggak mau minta ribet, minta yang kecerdasan dari unik saya sendiri. Nggak mau saya diatur. Di usia berapa merantau jadi TKI itu? Ya, saya kan 20 tahun itu kan usianya. Oh, di usia 20 tahun? Iya. Itu sudah menjadi TKI? Sudah, TKW. Bukan ya, tenaga kerja Indonesia ta? Iya. Kalau perempuan TKW kan gitu ya, tenaga kerja wanita kan gitu. Iya. Nah, tapi saya nggak minta gajian, ingin saya cerdas gitu aja. Sampai tidak digaji di sana? Loh, saya digaji nggak mau. Oh, nggak mau. Di waktu itu saya kan pengen jadi cerdas, terus teman membutuhkan rupiah, terus saya minta tak kasih untuk perobatan yang luka dalamnya parah. Nggak tahu kalau di Arab kan real. Jadi kerja pun gaji tidak diambil?
Nah, teman saya kebutuhan untuk sakit darurat itu. Jadi gajinya jenengan kasihkan teman. Iya, waktu itu. Jenengan hanya bertujuan ingin mencari ilmu di sana. Iya, betul. Itu dengan cara apa? Mencari ilmu di sana itu maksudnya Bondoneka. Mondok kah atau punya guru kah atau di sana gimana? Guru saya tadi kan tak ceritakan, Gusmi, terus siapa itu waktu Gus Dur belum jadi Iya, presiden dulu. Enggak, maksudnya di sana itu jenengan itu bekerja toh sambil mencari ilmu kan gitu katanya. Iya, tapi di rumahnya majikan itu enggak, kok saya disuruh makan enggak mau. Berarti ilmunya itu ilmu ikhlas. Nah, makanya. Ilmu ikhlas ya. Iya, betul. Bukan ilmu seperti mondok seperti apa. Bukan, itu masih ilmu cari ikhlas duit. itu ya. Iya. Dan berapa tahun jadi TKW di sana? Lumayan 5 tahun. 5 tahun. Akhirnya pulang ke Indonesia. Iya, pulang ke Indonesia itu kan teman-teman saya nggak kerasan di sana. Jadi saya ini ya menceritakan apa adanya. Oke. Jadi rumah Pak Habibie itu kan Rusia. Ya. Pulang ke Indonesia itu dengan ongkos juga hasil kerja ya. Iya. Tentunya ya. Hanya diambil beli apa itu tiket dok. Hanya diambil untuk beli tiket saja, tiket pulang gitu. Terus ya. Semuanya diambil teman-teman untuk berobat kan sakit daripada meninggal di sana. Iya. Ilmu ikhlas tadi yang saya sebut ya. Terus akhirnya pulang ke Indonesia masih juga menjalani laku ritual. Ya ritual juga. Sekolah saya kan nggak paranormal mas. Gitu. Yang ngurus-ngurusnya sudah meninggal. Lalu akhirnya ketemu suami gitu. Ya saya ketemu sama dia itu kan waktu ada kok tontonan lo terus. Dia kan ketemu saya langsung pingin nikah dengan saya. Tapi saya kan tahu persis dianya itu turun tangan tahu persis. Tapi sempat menikah toh? Dianya kalau ditanya sama orang-orang lain, aku mau dulu. Itu saya menyesali hati saya. Maksud saya gini, jenengan ketemu di tontonan ludruk, diajaklah menikah, langsung menikah gitu tanpa pacaran, langsung menikah. Iya, pokoknya saya di kos-kosan itu langsung dibawa baju-baju saya, ya tak bawa. Saya kira dia itu bisa dipercaya mulut, nggak ngerti saya. Umpama ikan itu diambil, umpama ikan itu beri makan ya, apa? Diberi umpan? Ya bukan, kalau apa makan di tempat laut itu sepertinya ikan itu saya seperti ikan dikasih umpan sing bagus biar dia itu tak kasih hasilnya mau ikan gitu. Iya. Jadi saya tahu persis biang keladi gitu, paham ya mas? Paham. Jadi saya dipermainkan kata-kata manis lah, kata-kata manis kan gitu ya. Jadi saya ya dikerjani setupu ya dikerjani apa serepes pun nggak pernah dikasih. Kalau aku belanja habis 70, lah 10 hari 700, kalau 1 bulan nih kan 2 juta ponjol. Tak pernah puasa sih mas. Itu aku dari kecerdasan itu mikir sendiri gini, tapi sambil puasa. Tapi suami sah itu ya, menikah saya. Iya, cuma waktu kena hujan hancur. Jadi pingin proses mana itu. Surat nikahnya hancur. Iya, kena hujan. Kemarin lusa kan. Setelah apa itu COVID itu kan hujannya lebat sih mas. Iya. Hari-hari ini. Ya suratnya hancur lah gitu intinya. Iya pokoknya di situ. Jangan kan punya suami itu suami sah. Punya anak berapa? Enggak. Untung enggak. Alhamdulillah enggak punya keturunan. Enggak punya anak, enggak punya keturunan. Sekarang sudah pisah ya sama suaminya. Sudah. Yang katanya tadi ringan tangan atau bahasa sekarang KDRT. Juga anaknya juga sepeda saya juga uang diambil. Tapi saya nggak apa-apa. Gusti Allah luwih sugih, luwih ngerti. Seperti saya diberi kecerdasan. Berarti intinya suami jenengan itu hanya mengharapkan materi dari yang jenengan punyai. Betul. Setelah nggak punya apa-apa ditinggal. Gitu. Iya. Akhirnya jenengan tinggal di sini. Ya ini kan? Dulu kan kerjaan sama dia, yang dipilih kan saya. Dipilih itu merawat makam ini. Oh gitu. Sebelumnya tak rawat itu prasadi saya sama mudir masuk ke rumah sana. Cak mandi berjupayan. Wong nek sembahyang tawasul suwe ya babat antena. Sebelum saya ada di penyapu sini, ngawulo di sini, saya itu dilihat dengar telingan saya ada orang meninggal. Lo tahu persis tak bentuknya, terus ada siaran meninggal. Terus bicara belum sampai selesai tuntas, di situ langsung saya wis ngene Cak setahun niku tak ge 10.000 bulan 6 bulan 2 nari. Akhirnya dia kan mater ya. Kayak kalau saya itu no problem itu. Kasih orang 1.000 perak aja diminta. Duh keri sampean lihat saya itu keri. Jadi merawat makam ini digaji dari desa ya?
Ya, atau dari sosial? kampung-kampung. Dapat bulanan? Dari Caca Wawong itu 5.000 setahun 2 kali, diambil bulan 6. 1 tahun sekali? Iya, 2 kali narik bulan 6 sama bulan 12 gitu. Terus dapat seikhlasnya dari para peziarah atau yang punya ahli kubur di sini ya? Terus ada kotak di situ, ada yang sentimen dibuang, aku ditegur. Kotak nanti, lu gak ngerti aku nak masalah kotak ya, tapi kira men gomole, apa hubungannya aku nganu kotak gitu saya. Jadi dengan upah sukarelawan dari pihak desa dan masyarakat sini, itu jenengan buat kebutuhan sehari-hari gitu nggih? Waktu dulu. Diminta dia ya. Oh, diminta suami juga? Iya. Oh gitu. Lu dianya itu orangnya raja tega. Jadi jenengan tinggal di Jungkup seperti ini. Tapi sekarang kabarnya pindah ya jenengan ya? Ya pindah di sini. Pindah di agak sana yang di gubuk itu ya? Iya. Karena di sini. Jadi yang bikin itu kan yang tadi cangkruk pakai peci pote sama kaos kuning itu tadi. Apa Rul? Wong isukan Rul kata Rono. Oh gak kok yuk adike jawab ngresiki makom. Jadi ada orang sini yang dermawan membuatkan jenengan rumah atau tempat untuk berteduh kan gitu Panitia, ya. Daripada tidur di bawahnya pendoso kan gitu ya. Mungkin lihat jenengan kasihan mungkin. Iya. Setelah ditinggal suami itu dibuatkan rumah. Jadi buat gubuk itu. Izin permisi Mas. Cak tak gawe nama Cak sono turu-turu laran. Semasa tidur ndek sampah itu ular besar ndek samping saya. Ular asli. Iya. Oh di sampah. Iya, terus aku bilang gini Mbak ngali Mbak anakku. Sebelum gubuk jenengan itu sampah. Ya sampah tak tidurin. Oh jenengan tidur di sampah. Iya, di tabar itu. Tidur bareng ular gitu. Iya, pokoknya tak tidur ini ada ular. Muteri saya gini. Ya diem. Iya. Selama jenengan tinggal, ngapunten ya, kita ambil di kisah jenengan yang dulu yang tidur di pendoso nggih. Iya. Tentunya ini kan kuburan, identik dengan hal gaib atau mistis. Iya. Di sini misterius lah. Iya, pernah dijumpai apa atau digoda atau diganggu demit atau apa gitu. Bukan nggak berani. Soalnya demit itu ada jawabnya. Jawa Montro, Jawa asli Mas. Nggak pernah digoda. Tapi melihat bisa jenengan. Tahu persis kalau barang makhluk seperti itu. Demit loh ya. Itu kan bongso halus. Dia bisa melihat. Saya nggak bisa melihat dia. Gitu loh. Nah, mungkin juga tapi terasa dari badan itu jenengan pernah dengar atau pernah tahu. Nah gini mulai masuk kerja. Nang mulio lek ngawulo ya ngalu tak pikir be wong kasar seperti Anda dengan saya. Nak ngawulo ya ngawulo mulai kono lho wis magrib niki jek rawan waktu dulu. Itu di mana? Ya di sini. Di sini hanya suara. Ada suara. Kalau tempat-tempat angker di sini di pohon-pohon gitu ada nggak di sini? Ya cuma wit besar itu. Ada apa di sana? Ada apa di sana di pohon itu? Ya ada orang cobaan. Kalau orang batinnya kuat jadi ketoin. Ada penghuninya orang cobaan. Iya. Kita bisa nggak lihat ke lokasinya? Itu ada wit besar. Iya, monggo bisa diantar. Kita langsung ke lokasinya. Jadi ini sebuah keunikan ya. Iya. Jenengan boleh saya bilang bisa berinteraksi gitu loh, Mbah Lasri, dengan makhluk penghuni kuburan ini. Di pohon apa namanya? Kecacil. Iya. Itu pohon yang usianya proses pertumbuhannya lama. Pohon kecacil itu ya. Masalah usianya wit yang besar kurang tahu juga saya. Oh, kita ambil dari yang pohon yang jenengan katanya ada orang berjubah hitam atau putih tadi? Bukan, yang dicoba di sana. Oh di sana. Kalau yang di pohon ini ada apa? Ini separuh wajahnya gini loh kelihatan. Pakainya bajunya rontang-ranteng. Wit ini. Compang-camping. Iya. Di dalam pohon ini. Iya, terus izin permisi aku tak mlebu nak nggo iki omahku. Jadi itu nyata menampakkan diri di hadapan jenengan. Iya. Bisa berkomunikasi jenengan juga. Bisa. Kalau malam Mas, kalau sekarang nggak bisa. Ini kan malam. Orang itu tidur seperti manusia biasa. Iya. Jadi manusia pakai jubah compang-camping, wajahnya itu separuh. Bukan pakai jubah ya, rambutnya acak-acakan, wajah separuh ya di sini. Oh rambutnya acak-acakan. Bajunya acak-acakan gini loh, sobek-sobek. Jadi izin kalau mau masuk ketemu jenengan itu pas papasan gitu ya? Iya, enggak tahu. Mungkin kalau jin nggak bisa Mas ketemu orang. Panas. Itu apa kalau menurut versi atau goib Mas, goibnya wit.
Goibnya. Iya. Yang katanya yang berjubah itu di sana. Coba kita Iya, ke sana. Yang pohon apa? Cacil. Yuk. Kecacil itu. Monggo, Mbak. Jadi kalau di Nggih. situ Mriko, Mbak. ada Mriko. orang Joban di sini. Di sini kan ada orang Joban. Terus ada pusaka kalau hari Jumat Legi Mriko, Mbak. masuk di sini, keluarnya Jumat Kemis malam Jumat Legi di sini. Di sini? Joban di sini. Itu laki-laki atau perempuan? Yo laki-laki pakai jubah ya. Serban. Oh, sorban. Serban putih-putih dengan Bukan- tentunya dengan rikmonya. Bukan gaun Di putih sini. di sini ya. Iya. Pernah nggak jenengan berkenalan panjenengan siapa gitu? Ya cuma dia itu hanya sekilas melihat, iya toh. Iyalah nak sing sabar nek nggo kene. Dadi wong urip gak duwe iku engko pasti ana turune kawibawane awak. Bilang gitu aja. Cukup terima kasih. Uluk salam. Hilangnya ya di sini. Hilangnya di sini. Iya, malah aku lek jam 1 malam itu siap badan saya bulu itu berdiri. Jam 1 malam jenengan. Iya sering di sini Mas. Ini kan penegoran dari Juru Kunci itu kan omongin gak anak aja golek sadakan nduk jero kuburan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan pohon kecacil ya. Iya kecacil ini Mas. Yang setahu saya pohon ini berkembang biaknya atau pertumbuhannya itu sangat lama. Ini kalau saya duga atau saya prediksi ini sudah ratusan tahun mungkin umurnya ya. Karena sangat besar sekali. Maaf aku nggak ngerti Iya, pohon masalah. kecacil kan susah. Paling lama itu wit dari Mbak Panjang sana. Ini aja seberapa tahun nggak tahu. Ada nggak kemunculan pusaka-pusaka dari bawah pohon atau? Nggak, pokoknya pusaka itu lek Jumat Legi, malam Jumat Legi meluncurnya dari sana loh. Apa itu ke Mojopahit yang arahnya Minak Jinggo kembali ke sini lagi malah tak keteng bawa sepeda pancal loh. Oh, berupa cahaya. Iya. Jenengan Biru warnanya Mas. jenengan Uber, jenengan kejar. Iya, saya kejar sampai dari mana di sana terus turunnya di sini lagi. Dirono lah cara kasarane Jawa ngono lho Mas. Di paringi Ngerui lah. Ngerui. Makanya kalau orang ngeliteri puter-puter dari sini Pak iku rawan lho Pak. Alah Bu ngantar lho akhirnya pulang meninggal dunia. Orang. Aku ya iya. Malah mau digeroji lho geroji nek kon wani aku bilang gitu. Maaf Pak. Jenengan melihat wujud pusaka itu berupa apa? Keris kah, tumbak kah, atau apa gitu? Kayak apa ya Mas? Pokoknya langsung masuk itu Cahaya. cahaya itu Mas. Oh. Bukan di sini Mas. Jadi itu jenengan Loh, aku cerita gini tuh loh. Nggih. Dulu kulo berdiri Mas. Jadi kalau orang cerita itu nggak mengayal, nggak mengada-ngada apa adanya. Gitu Ataukah loh. pernah ada upaya orang pintar atau spiritual berupaya untuk menarik pusaka di sini, Pak? Tidak berani. Nggak Soalnya berani. ini nanti kalau pusaka ditarik, ini roboh Mas. Oh gitu. Sakno maesane Mas. Lewat waktunya lengser ya paling dia ndak tahu ikut siapa ndak tahu. Gitu loh. Kalau sosok-sosok yang lain seperti makhluk kerdil atau buto hijau gitu pernah nggak melihat di? Ndak pernah dimasukin buta hijau. Nggak, maksudnya melihat. Ndak. Cuma kalau saya dari rumah seret bau nggak enak, langsung aku masuk sini. Ternyata nggak berani. Yang jenglot tadi jenengan ceritakan, yang jenglot. Yang jenglot tadi ya apa ceritanya? Nah, saya diawet dong, nggak bisa bicara sih Mas jenglot. Itu waktu ditemui jenglot itu di mana? Di sini. Ya saya kan nongkrong di Mbak Jamari yang jadi banyak itu loh berdiri masih hidup. Terus saya diawet ki menungso rasa hatiku gitu. Nggak tahunya jenglot. Jenglot. Iya. Sosok kerdil yang berambut Iya. panjang, berjenggot panjang. Iya. Oh. Akhirnya ya nggak tahu cangkruk aku diawet nggak gelem kok. Bukan. Oh, dia hanya bahasa isyarat. Nggak bicara. Nggak, hanya pakai bahasa isyarat ya. Wis pokoknya Gawe-gawe saya gitu ya? ngomong itu langsung Mantu. dianya ngawe dengan asto ini. Tok. Oh gitu. Tapi nggak bisa bicara ya. Enggak lah jenglot nggak bisa bicara. Itu sering muncul Enggak. atau hanya satu kali? Sekali iki apa wong apa kok sakmene ndeke aku bilang gitu. Terus tahu persis iki bae sing disebut wong jenglot. Terasa saya kok hati saya itu namanya jenglot. Kalau Tapi yang hanya sekali tok kok, hanya Mas. sekali saja. Iya. Yang kedua tadi Diwet tekek itu. betul Itu ada besar pohon teke. iya itu Bisa, masih berdiri bisa ke sana lihat. bisa. Yuk monggo kita tunjukkan katanya apa? Rumahnya apa?
Gondorwo. Rumahnya Genderuwo. Genderuwo namanya Wage Kliwon Legi. Oh, punya nama? Iya, namanya Wage Kliwon Legi. Lek pingin ditemui gak mandi 3 bulan. Berarti genderuwonya 3. Lek mandi antara gak mandi 3 bulan. Wit tekek ya, Mbah Lastri ya? Iya, tekek. Saya malah baru dengar wit tekek. Pohon tekek itu seperti apa? Oh itu. Ya sepertinya pete cuma nggak bisa dimasak gitu loh Mas. Awas kesandung. Amit wong kubur. Loh, iki loh Mas. Iki omae. Omae. Di sini, Mbah. Di sini. Rumahnya Genderuwo, Mbah. Iya. Jenengan pernah melihat Genderuwo itu keluar Hitam, masuk? bajunya hitam cuma diminta nggak boleh, rambutnya ngejos kayak ekornya kuda. Rambutnya ngejos. Iya. Oh, rembiak-rembiak gitu. Iya lah. Itu jenengan Diminta nggak boleh. jenengan dijumpai itu pas hari apa, waktu Ya apa? pengen, pokoknya syaratnya gak mandi. Ya Allah, keranjang Mas. Iya, banyak semutnya, Mbah. Enggak, keranjang dengan semut beda. Bertemu Genderuwo siang hari atau sore hari atau malam hari di sini? Enggak, malam, jam 1 malam. Jam 1 malam juga. Kalau siang yo gak berani lah dianya makhluk itu seperti pertemuan apa nggak bisa lah. Ya kalau manusia kasar gini sama aku kan bisa berjumpa omong-omongan. Nggih. Kalau sepertinya dia kan malam. Terus jenengan tadi menyampaikan bajunya tidak boleh diambil itu asli jenengan minta gitu. Ya pengen lah aku di ke apa you. Terus aku mbok kayak ono klambimu ojo ya aku tukaran gak mateke soalnya wadiku konangan, wadiku kemaluan itu. Oh, gitu. Sampai segitu. Jadi misalnya busananya atau bajunya jenengan minta, Iya. ya malu juga ya. Iya. Berkelahi sampai mati. Oh, Genderuwo punya malu juga nggih, Bang ya? Iya punya dong namanya gitu. Kalau hujan berderat, gak berhenti. Wewe gombele pasti melahirkan. Wewe gombel. Di sini juga ada wewe gombel. Kalau wewe gombele dikubur 7 yang diceritakan tadi loh, sama ini tadi ya. Iya. Ini loh tadi. Diajak moto-moto jangan terus berhenti. Yang ada pohon serut itu di mana, Mbah? Pohon serut di bawahnya itu sana. Pohon serut. Iya. Itu ada Pengen. ada sosok apa, Mbah, di pohon serut itu? Loh, orangnya mirip saya. Oh gitu. Iya, kembar. Penasaran ini, Mbah. Kita bisa ke sana, Mbah. Oke. Lihat pohon serut kata Ayo. Mbak Lastri. Ayo. Amit wong kubur aja disandungno iki wong nyambut gawe wong kubur. Niku wau diseret niku wau sikile. Lho lak milo, dalem lak mantun. Jangan ditarik. Lah niki lho, mesti sak niku mesti medal. Di mana, Mbah? Pohon serutnya, Mbah? Niki Oh, serut Mas. Di bawah, Mbah. Boten nih, serut. Awas, Mbah, glundung, Mbah. Niki kali niki enten tiange. Oh, ini. Nggih lho keruangga kok ngene Mas. Jangan mikir-mikir, Mbah, glundung nanti, Mbah. Boten. Kan ngaturi pikir jenengan. Iya. Niki lho. Gimana? Jadi, Mbah, agak mikirnya Mbah banyak semutnya, Mbah. Situ nyatengnya pakai saya apa enggak? Enggak. Dalam. Jalan tadi menyampaikan bahwa di sini di pohon serut itu sering muncul sosok yang menyerupai panjenengan. Itu ceritanya seperti apa, Mbah? Dia sering ketemu dengan saya itu wajahnya mirip saya, rambutnya juga bajunya, juga celananya. Akhirnya saya ditegur orang-orang, yuk kan kok medene, lu oh gak iya tak takkan meneng wajahnya apa gak ero gak wani, iku derenge kuntilanak, duduk aku, nek aku bangsa menungso pasti omong-omongan gitu. Jadi warga yang melintas di depan makam ini sering melihat sosok panjenengan, sosok yang menyerupai panjenengan dari pohon serut itu. Iya memang sering, nggak bisa dihitung Mas, sering kali. Ini kan waktu diambil di bonce jupun Mas nak iso, tapi kon kok lek gere-gere langsung nggak jadi diambil. Oh, rencana ini mau digali ya dibuat mungkin bonce. Mungkin Tapi jenengan tak elingno Yeah. dari Padang kok dipindah tanduran, ada abad terjadi kan kasihan. Ini loh. Iya. Jadi sosok itu mendo-mendo nggih, Bang. Ya memangnya berjumpa gini. Oh, bertatap muka gitu. Iya tatap muka sampean niku ojo nili wajahku, ojo badan wajahku sampean gawe. Aku di orang-orang wong kampung. Terus Terus sampean saiki perangan karo aku wani.
geleng kepala. Oh gak kok Nduk, aku ya kepengin koyo menungso mlaku-mlaku. Jawabnya gitu. Aduh. Udah, Jadi bareng gitu ya uluk salam seperti orang-orang. Pengen diakui oleh manusia gitu ya. Bisa Aku gitu ki lo juga. ada, aku ki ono. Kan gitu mungkin ya. Iling ono aku, ruh ono aku. Jadi dia itu tak tanya, minta Yeswa apa dupo, apa minyak? Oh gak Nduk, aku cuma pengen melaku-melaku, jawab begitu aja. Padahal itu makhluk gitu kok bisa ngomong. Ben iku kuat meleke, kuat rialate, kuat segala-galanya. Tapi aku diem, dia hanya bilang gitu. Terus hilangnya yo di cerut itu. Jadi meskipun makhluk gaib itu bisa memilih antara iki loh sing cocok jadi aku kan gitu ya. Jangan orang yang ahli tirakat kan. Sampean kosone kuat, meleke kuat. Aku nggak jawab. Yang tahu hanya dewa gitu aja. Oke. Jadi Mbak Lastri, terima kasih jenengan sudah berkenan mengantar kami berkeliling ke area makam ini yang tentunya tadi sempat merinding juga. Dan itu merinding mungkin part selanjutnya saya sowan ke rumah jenengan di sana. Ya nggak apa-apa ya. Dan saya doakan mungkin panjenengan sehat selalu, diberi umur panjang dan berkah, ya kan, dilancarkan rezeki, ya kan, dijauhkan dari balak musibah. Amin. Matur suwun. Jadi kita